Halo pemirsa, pagi ini kami masih melanjutkan topik seputar pencatatan keuangan untuk mengetahui rata-rata pemasukan disebulankan dan juga rata-rata pengeluaran disebulankan. Seberapa penting sebenarnya untuk mengetahui arus kas kita? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Pak Chandra. Pak Legowo, ini memang di episode terdahulu kita sudah membahas ya Pak mengenai pentingnya catatan keuangan keluarga nih Pak ya, agar kita semua pastinya memiliki gaya hidup cerdas finansial. Nah, bisa dijelaskan sedikit mengenai pencatatan pemasukan maupun pengeluaran ini Pak? Betul, jadi kita kalau cerdas finansial nomor satu harus melakukan pencatatan. Apa itu pemasukan, apa itu pengeluaran harus kita catat, khususnya yang besar-besar. Dan pencatatan pengeluaran maupun pemasukan ini kita sebulankan supaya satuannya sama, karena ada pengeluaran dan pemasukan yang juga kadang-kadang nggak rutin, jadi kita sebulankan supaya sama. Jadi rutin maupun non rutin kita sebulankan agar kelihatan ya Pak ya? Kelihatan, bisa kita bandingkan. Gitu ya. Nah, setelah kita sudah melakukan pencatatan pemasukan maupun pengeluaran, lalu langkah selanjutnya apa nih Pak? Dibandingkan gini Mbak, jadi rata-rata yang pemasukan yang disebulankan dibandingkan dengan pengeluaran yang disebulankan, mana yang lebih besar? Kalau ternyata pemasukan yang lebih besar dari pengeluaran, maka itu bagus, berarti arus kas kita positif, pemasukannya lebih banyak daripada pengeluaran. Tapi kalau sebaliknya, rata-rata disebulankan pengeluarannya ini lebih besar daripada pemasukan yang disebulankan, maka arus kasnya negatif. Itu bisa dibilang besar pasak daripada tiang, begitu Pak? Bisa dikatakan besar pasak daripada tiang, lebih banyak uang yang keluar daripada yang masuk. Tapi Pak Legowo, apakah memang selalu kebanyakan uang yang keluar dibandingkan uang yang masuk, yang artinya arus kasnya negatif, itu selalu berarti bahwa kita berarti kekayaannya semakin berkurang, semakin miskin istilahnya? Apa memang begitu? Belum tentu Mbak, jadi kita harus lihat lagi kas itu keluar kita gunakan untuk apa. Yang jelas memang kalau lebih besar pengeluaran itu arus kasnya negatif ya, tadi sudah kita jelaskan. Tapi belum tentu apa yang kita keluarkan ini tidak menambah kekayaan. Tergantung apa yang kita lakukan dengan uang. Kalau uang itu kita belikan harta yang produktif, maka sebetulnya nggak apa-apa. Tapi sebaliknya kalau kita belikan harta yang konsumtif, maka itu yang harus dipertimbangkan. Harusnya jangan deh gitu, lebih banyak yang produktif. Barangkali bisa dijelaskan buat pemirsa ini Pak Legowo, harta produktif itu seperti apa? Harta konsumtif itu seperti apa? Harta konsumtif itu kalau kita beli, uang kita keluar ya sudah habis. Tapi kalau produktif, harta produktif, kita beli barangnya, harta produktif ini bisa kemudian menghasilkan uang kembali buat kita. Jadi harta produktifnya bekerja buat kita lah, bisa menghasilkan uang gitu. Contohnya misalnya kita beli rumah gitu ya, nyicil rumah gitu, beli rumah, tapi rumahnya kemudian kita buat kos-kosan misalnya, itu menjadi harta produktif. Atau kita beli motor, itu kan konsumtif ya motor. Tapi kalau motor itu kita gunakan untuk transportasi sehari-hari sehingga kita lebih irit, atau kita manfaatkan motor ini untuk ojek misalnya gitu, maka itu mendatangkan uang dan itu menjadi harta yang produktif. Jadi tergantung juga ya, itu akan dimanfaatkan untuk apa begitu ya Pak Legowo ya. Dan contoh lain dari harta produktif adalah investasi. Jadi kita keluarkan uang, ada arus kas keluar, tapi sebetulnya kita investasikan yang harapannya di kemudian hari dia bisa menghasilkan harta yang lebih banyak lagi bagi kita. Jadi investasi di reksadana atau mau di properti, itu harapannya di kemudian hari dia hartanya lebih menjadi produktif, menjadi menambah kekayaan kita. Jadi kalau arus kasnya negatif tidak perlu khawatir. Selama itu belinya produktif tidak apa-apa. Terus kalau konsumtif, ternyata kita belinya konsumtif kelihatan nih gitu ya, juga nggak usah khawatir, bisa diperbaiki gitu. Nanti kita lihat apa sih kenapa kita mengeluarkan itu, nanti kita perbaiki apa yang bisa dikurangi dan sebagainya. Yang penting adalah dengan ada catatan, ini udah enak benar nih, kita bisa menganalisanya lebih enak. Jadi memang penting sekali ya Pak untuk melakukan pencatatan kita ya Pak ya? Penting, kalau mau cerdas finansial harus rajin-rajin mencatat keuangan kita. Oke Pak Legowo, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya Pak. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dipersembahkan oleh